Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rep. Di sini bersama Naila Terasido Garden, channelnya yang membahas tanaman-tanaman hortikultura dan lain-lainnya seputar tanaman. Nah, ini kita berada di lahannya Om Medi ya, lahannya Om Medi. Perkenalkan, ini adalah Om Medi. Halo Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget guys. Nah, ini lahan Om Medi. Ini ya, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan lah gitu. Dulu tuh sejarahnya di sini seperti apa sampai jadi lahan sebesar ini. Langsung aja kita ke sesi wawancara. Sebelum itu, lihat cuplikan ini. Cuplikan dari atas drone kebunnya Om Medi. Oke, Om Medi, pertanyaan yang pertama nih Om Medi ya. Om Medi, dan Om Medi lagi nih ya. Okay. Yang saya pertanyakan sejarah daripada perkebunan sawit ini justru yang saya tahu tuh kayaknya bakal perih banget dulunya. Bisa diceritain nggak perjalanannya tuh lahan ini dulunya seperti apa sebelum adanya tanaman sawit ini Om? Iya. Oh gini, Bang Eki. Kalau tumbuhan kayak di perkebunan sawit ini, itu kita lebih memilih daerah gambut. Katanya di daerah gambut ini sawit cukup banyak mengandung air. Suka air gitu. Suka air. Jadi suka air. Kebetulan di gambut ini nggak kelebihan air lagi, udah melimpah lah airnya. Airnya melimpah. Jadi kita mau tidak mau kita buat drainasenya dulu, bikin pembuangan airnya. Kalau di sini kan daerahnya kan tepi pantai. Oh, di tepi pantai. Tepi pantai. Makanya pembuangan air ini salurannya terus ke pantai. Terus ke pantai. Jadi supaya dapatlah nanti kadar gambutnya itu agak ringan lah. Agak ringan, berkurang gitu ya kadar airnya. Jadi nampaklah dasar tanah itu kembali kepada posisi yang benar. Dia menyusut gitu ya, dia memadat gitu. Jadi tidak terlalu banyak air. Tidak terlalu banyak air. Tidak terlalu banyak air gitu. Gitu. Oke guys, jadi ya, gini jalan ceritanya. Dulu itu tanah ini tuh kayak airnya tuh berlebihan ya Om ya. Berlebihan. Ya. Airnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan kita langsung tanami itu jelas nggak mungkin lah ya. Oh iya. Kita akan melihat masa depan ke depannya gitu. Masa depan ke depan itu seperti apa. Kalau misalkan emang airnya terus banyak gitu, kita nggak bisa nanam sawit untuk jangka panjang. Bagaimana nanti cara pemanenannya akan ribet banget ya Om ya. Nah jadi oleh karena itu dulu itu di sini tanahnya airnya nggak bisa kebuang dulu. Nggak bisa terbuang. Dia stay aja di sini. Iya. Nah dulu tuh alirannya pembuangannya dulu sebelum ke laut itu kemana Om? Oh itu kan ada jalan, cuman mentoknya di jalan aja, kiri kanannya jalan ada dibikin drainase bandarnya itu. Drainase kecil, jadi pembuangan air itu susah. Nah sekarang jadi air itu udah ada salurannya ke laut. Alhamdulillah sekarang tanahnya udah dasar. Jadi kita untuk bercocok tanam sawit ini bisa ditanamkan sawit itu. Nah, begitulah keadaan dan situasinya. Kita kan sama-sama kita lihat sekarang lahan ini seperti kita ketemukan. Itu waktu kita tanam itu masih cukup airnya cukup banyak. Jadi ada yang batangnya agak sedikit bengkok kan? Bengkok jatuh gitu karena dia pondasinya nggak kuat juga kuat ya, lagi. Karena gitu. berat dari tanaman sawit itu juga, angin juga pengaruh juga. Jadi dia bisa bikin rubuh bibit itu ya. Itu yang membuat pertumbuhannya itu agak sedikit mentok juga. Nah, itu makanya. Oke guys, nah untuk apa yang bisa kalian ambil itu satu, ketika kalian ingin membeli suatu lahan untuk ditanami sawit atau lahan gambut untuk ditanami sawit, satu yang perlu diperhatikan yaitu drainase. Ketika lahan gambut itu terlalu berlebihan mengandung air ya, kalian harus atau wajib mencari titik dari di mana air itu bisa dibuang dengan cara mengeruk dengan eskavator dan membuat drainase supaya aliran air itu bisa terbuang. Apabila hal itu tidak dilakukan atau tidak ditentukan dari sekarang juga, tidak dipikirkan dari sekarang juga, ancang-ancangan untuk masa depan si tanaman sawit ini juga, hasilnya nggak akan bagus juga. Nah,
paling enggak kalian harus tahu nih titik-titiknya nih. Kalau misalkan supaya lahan kita tuh kering, harus dibikin drainase, titiknya sebelah mana. Kalau udah jadi itu bisa ada masa depannya gitu. Jadi kering gitu ya Om ya. Iya betul Nah, sekali. kalau udah kering begitu, udah nyantai, dia udah bisa padat, kalian udah bisa merasa aman. Tapi kalau misalkan lahan kalian masih basah terus ada pohon tanaman sawitnya, terus dia gede, udah basah, pondasinya nggak kuat, kena angin rubuh, pohonnya tinggi, ya nggak akan bagus juga. Kalau misalkan ujung-ujungnya dijual, tanahnya juga nggak mungkin dengan harga yang bagus. Nah, kalau misalkan udah tanahnya padat, sawitnya subur, terus jalanan ada, drainase sudah dibuat, itu juga akan mempengaruhi harga. Bukan harga aja, kalau misalkan kita nggak jual, itu juga akan mempengaruhi kinerja daripada si tanaman sawit tersebut gitu. Betul seperti itu Om Edi? Betul sekali. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Om Edi, selain tanaman sawit nih, di sini tuh ada uji coba Om tanam apa saja sih? Soalnya kan yang kita tahu, kata Om Edi tadi ya, lahan gambut itu emang lebih condong kita memilih tanaman hortikultura seperti si sawit ini. Di sini ada tanaman apa, Om? Iya, kita coba itu pertama sekali kita coba tanaman buah-buahan ya. Tanaman buah-buahan. Buah-buahan seperti itu ada pohon mangga. Itu dibikin mangga. Sampai di mana pohon mangga ini bisa hidup, kan begitu. Dan juga ada kelingking di sini. Kita coba juga tanam kelingking. Nah, itu ada itu pohon nangka. Itu nangka hutan nih. Nangka hutan ini ya? Iya, dicoba ditanam nangka hutan. Ada kaktus juga ya nih Om ya? Iya. Itu ada kelapa yang rendah itu ya. Kelapa hibrida yang rendah itu, gulung biasanya. Nah, kelapa hibrida itu. Kita coba tanam. Cuman itu agak sedikit pertumbuhannya itu kadar airnya sangat tinggi tadi. Oh, kadar air dan kadar nutrisi yang terlalu berlebih mengakibatkan tanah itu asam. Ya, asam. Asamnya agak tinggi. Nah, jadi sekarang kita dapat anjuran dari kawan-kawan untuk peningkatan kadar asam itu kita rendahkan. Itu kita pakai itu semacam kalau pupuk abu gagang. Pupuk abu gagang. Apa itu Om pupuk abu gagang itu? Itu sisa dari gagang dari pabrik, limbah pabrik itu. Limbah pabrik. Ya, itu sangat bagus sekali untuk pemupukan sawit. Oh, dari limbah pabrik sawit juga Om? Iya. Oh, jadi sekali. Kalau misalkan kita panen, dia kan ada gagang bagian tengahnya tangkai buahnya. Iya, udah jadi abu. Udah jadi dibakar. abu. Ada serat-seratnya juga. Ya. Nah, ketika dibakar itu jadi abu. Nah, abu itu bisa digunakan untuk memupukan tanaman sawit itu sendiri. Iya. Pemupukan dan ini ya, penurunan pH juga bisa berpengaruh di situ. Betul sekali. Oh, oke. Dilanjut Om. Ya, kalau kita tanam itu, kita abu janjang itu kita sebarkan. Mungkin ada 1 kilo sampai 2 kilo satu batang. Itu alhamdulillah nanti itu perkembangan sawit itu cukup bagus, apalagi di daerah gambut ini. Nah, itu yang kita yakini itu. Itu kita lihat nanti ke lapangan nanti bagaimana perkembangan awal daripada tumbuhan-tumbuhan sawit ini yang ada di daerah gambut ini. Terus pertanyaan lagi nih Om, apakah cukup hanya dengan pupuk itu saja untuk kita bisa mencapai yang namanya pupuk, bukan pupuk tapi tanaman sawit yang ibaratnya subur dan bagus gitu, kalau untuk kemakmuran dari si tanaman sawit ini sendiri? Kalau kita lihat jadi kenyataannya itu, kalau udah kita kasih daripada pupuk abu janjang ini, kenyataannya itu udah muncul urat-urat itu udah muncul. Urat akar ya Om? Akarnya itu, akarnya sudah muncul. Apabila akarnya sudah muncul, nampaknya dia bantu juga dengan pupuk buatan ini. Oh, pupuk kimia. Pupuk kimia seperti KCL. Kita bantu sama KCL supaya perkembangannya lebih bagus. Benar. Gitu. Dari sawit untuk sawit intinya gitu ya Om ya. Dari sawit untuk sawit berarti pupuknya sawit itu juga dari sawit itu sendiri. Tapi kita jangan terlena. Yang namanya tanaman itu mengonsumsi dan ada hasilnya kita jual. Ada jual. Nah, ada jual itu ada sesuatu yang dibuang keluar atau digunakan di luar. Nah, kita juga harus memberikan pupuk tambahan untuk tanaman itu sendiri. Nah, kalau misalkan si abu ini tidak kita gunakan akan jadi limbah.
Kalau limbah itu udah jelas nggak bisa digunakan. Kalau misalkan kita olah lagi atau kita kasih ke tanaman sawit lagi, itu akan jadi makanan sawit gitu ya Om ya? Iya, Sawit betul. itu sendiri. Jadi nggak ada yang kebuang, mulai dari pelepah, mulai dari tangkai buah, sawitnya pun bisa jadi minyak gitu. Dari sawit untuk sawit. Pupuk terbaik untuk sawit itu apa? Adalah pupuk yang dihasilkan dari sawit itu sendiri juga. Jadi jangan ada yang dibuang. Oke. Kita enaknya gini Om ya. Kita muter-muter dulu ya Om yuk. Oke, siap. Oke, siap. Kita muter-muter guys. Oke. Satu yang menjadi fokus gua ketika datang ke sini tuh ada tanaman-tanaman sawit yang gue tahu dulu itu tahannya di sini gambut. Tanaman sawit sampai bisa dinaikin seperti ini guys. Ini tuh pasti ada sebabnya kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Kita langsung tanya ke Om Edi. Om Edi, apakah ini yang Om bilang tadi ketika kita menanam di lahan gabut di saat awal ketika kandungan air itu berlebih bisa jadi seperti ini? Apa ini juga yang mengakibatkan sawit ini doyong atau melehoi begini Om? Iya, betul sekali. Nah, ini kenyataannya kan. Inilah kalau kelemahan dari gambut ini, artinya ini drainasenya kurang bagus kan. Jadi pembuangannya kurang ke pengeringan. Jadi dasarnya masih gambutnya masih tinggi. Jadi akibatnya seperti inilah efek samping kalau di tanaman yang sawit di gambut ini. Oke, kita akan mengulik sejarahnya Om ya. Jadi dalam keadaan masih banyak air itu, dulu Om Edi sudah menanam bibit. Ya, sudah menanam bibit. Sudah menanam bibit karena kita juga akan mengejar waktu ya Om ya. Iya, betul. Kalau kita menunggu ini sampai kering banget, ya nggak akan kekejar waktunya gitu. Malah akan ada waktu yang sia-sia gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini yang saya injak udah pohonnya rubuh atau setengah rubuh lah ya. Iya. Kok buahnya bisa banyak Om? Ini dikasih apa ini? Apa yang dia tadi nih Om? Nah, ini. Ini si jongkotnya dari situ. Ini salah satu pupuk yang dikatakan tadi kan, ini abu janjang. Abu janjangnya baru dikasih kan. Ini. Abu janjang ini bagus sekali untuk penyuburan. Ini langsung dari buah itu bisa agak sedikit berbobot buahnya Om ya. Itu salah satunya. Ini kalau saya injek guys bener-bener rimbun. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini guys. Pada bagian pada bagian pangkal oyot atau pangkal batang ini, kita akan melihat urat. Kalau orang sini bilangnya urat, kalau kita akar. Nah, ini akar mulai tumbuh-tumbuh baru lagi. Nah, ketika akar ini tumbuh dan dia ada di sini dan itu di sini ada banyak pupuk, tentunya akan meningkatkan produktivitas. Om, kalau misalkan si tanaman rubuh ini kan ada sisi negatif dan ada sisi positif. Yang saya tahu, sisi negatifnya tidak terlihat indah dan estetik karena dia rubuh. Tapi dari sisi positifnya apa tuh Om? Oh gitu. Gampang dipanen. Salah satunya gitulah. Sawitnya nggak terlalu tinggi kan. Jadi kalau kita untuk manennya itu gampang aja. Gampang, udah tinggal sodok. Salah satunya gitu. Sodoknya nggak sama gigi pun bisa kita panen. guys. Ini ada satu kita uji coba ya. Jadi kalau kita memasangkan pupuk pupuk abu janjang ini hati-hati juga. Kenapa Bung? Ini bisa efek samping dari ini semacam ini salah satu. Kalau kita pakai terlalu dekat sama pangkalnya sawit itu, ini kan bisa membuatkan ini pupuk ini agak tajam sedikit ini. Agak tajam, kandungannya agak tinggi. Kandung agak tinggi. Jadi akar-akarnya itu bisa gosong. Yang mati-mati itu bisa jadi makanya itu sekarang itu agak sedikit jauh. Supaya harus jauh ini sistem pemakaiannya. Kalau dekat jadi di pangkal itu dia bikin akar baru. Contohnya ini kan dia bikin akar baru di sini. Makanya akar baru ini yang membantu nanti perkembangan daripada makanan. Jadi ketika akar baru ini tumbuh dan dia merayap dan ketemu si jongkosnya. Ini kita bantu dengan pupuk kimia. Itu semacam pupuk KCL tadi kan. Itu lebih mendukung itu supaya akarnya lebih kuat. Jadi muncul lagi. Oke. Jadi itu saya garis besarkan gitu Om ya. Jadi yang namanya pupuk itu tidak boleh langsung terkena akar muda. Apabila akar muda ada di sini, kita kasih pupuknya di sini. Ketika akar ini tumbuh, dia akan ada yang namanya proses habitasi atau penyesuaian habitat.
Dari sini dia akan ngecek dulu nih si pupuk, udah bisa dimakan atau belum. Nah, iya. ketika pupuknya udah tumbuh, udah bisa makan, dia akan makan gitu. Makan lagi. Jadi nggak langsung disuapin begitu, biar dia jalan dulu. Oke, karena yang namanya akar juga punya mata, guys. Karena akar juga bergerak, dia akan menempati ruang-ruang di mana di situ banyak nutrisinya dan banyak airnya juga, Om ya. Iya. Oke. Ini guys, karena Om Edi saking mungkin banyak duitnya ya, guys. Dari belah sana, dari belah sana. Ini sawitnya dibuang-buang, guys. Ini belum sempat dipanen apa gimana nih, Om? Ini makanya ini belum sempat dipanen itu. Nah, ini kita kan nunggu waktu lagi. Ini kan barusan panen sawit ini kan sekali 20 hari. 20 hari sekali? Nah, 20 hari sekali. Ini barusan 15 hari baru. Baru 15 hari. Iya. Berarti tinggal 5 hari lagi baru kita panen. Ini contohnya ini agak itu buahnya ini kan. Brondol namanya ini. Brondol, jatuh-jatuhan gitu ya. Jatuh-jatuhan. Jadi nanti ini brondol ini kita kan harus betul-betul matang. Kalau kita panen. Supaya minyaknya bagus kan. Kalau kita jual sedikit agak berat. Sedikit agak berat. Kalau kita jual di dalam posisi yang ibaratnya mengkel, dia nggak terlalu berat. Ya memang tapi bisa diambil semua. Tapi kalau dalam posisi yang sudah menjadi brondol ini, dia akan menjadi kualitas yang lebih bagus tentunya. Berat juga. Kalau semakin berat semakin banyak duitnya. Iya, tapi sebenarnya sayang banget sih, guys, karena minyak itu lagi harganya mahal. Otomatis kalau minyak mahal, sawit lagi mahal-mahalnya dong, Om. Iya dong. Kalau misalkan ini ada di Jakarta, mungkin udah saya ambilin, saya jualin, guys. Ini lumayan. Sekilonya aja 3.500. Kalau udah 100 kilo, satu karung aja hampir 100 kilo ya. 100 kilo udah berapa itu? Tinggal dikaliin aja 350.000 gitu. Ini guys, buahnya ada di atas sini. Cakep. Ini karena kalau sawit yang sudah matang, dia bisa dipetik seperti ini, guys, dicabut-cabut gini. Karena dia udah matang gitu, dia udah nggak ngoyot-ngoyot lagi di pangkalnya itu. Ini kayak habis dimakan-makanin apa ini, Om ya? Tupai ya? Oh, jadi hamanya tupai juga hama sawit ya, Om ya? Iya, kadang-kadang tikus ada juga. Oh, tikus juga mau ya, Om ya? Ini banyak ini. Buah dengan ini banyak fungsi ini, Om ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita mau kemana lagi nih, Om nih? Iya. Kita lanjut di sawit-sawit yang ibaratnya belum terlalu matang, tapi sekitar 5 hari lagi ini udah siap dipanen ini. Wah, lihat ukurannya ini benar gede banget ya. Kita coba. Wah, kalau masih mentah ini susah banget. Susah ini kalau masih mentah. Tapi ini ukurannya termasuk gede ini. Ukurannya dari per berinya, per buahnya itu gede-gede amat. Ini untuk jenis varietasnya, varietas apa ini, Om Edi? Maksudnya? Jenis varietas apa di sini yang pakai indukannya, bibitnya? Bibitnya Marihat aja. Marihat. Iya. Jenis varietas Marihat. Marihat. Oh. Ada Marihat tuh. Dari PPKS ya? Dari PPKS, dari laboratorium juga ya? Iya, betul. Dulu pas beli harganya berapa itu, Om? Bibitnya per pohonnya? Ini kalau dulu itu per pohon itu 25. 25.000 per pohon. Per pohon. Ini berapa hektar, Om? Ini 20 hektar nih. Sekitar 20 hektar. 1 hektarnya ada berapa pohon? Itu 135. 135. 135 dikaliin 25, 20 hektar ya, dikali 20, terus satu dompolnya itu berapa kilo, udah tinggal kaliin aja duit semua itu, Om ya. Mantap. Oke, dilanjut guys, kita kemana lagi ini ya? Oh, di sini ada bonggol kayu ya guys, di sini. Ini bonggol kayu juga udah mulai melapuk. Iya. Ini dulu di sini juga termasuk ke kawasan hutan juga ya, Om ya? Oh, hutan banget. Ini udah sekitar berapa tahun ini, Om? Ini udah sekitar sekitar 8 tahunan lah. Sekitar 8 tahunan. 8 tahunan. Renyah banget ya guys, ini udah kering banget. Kering. Tuh udah gembur banget, ini juga bisa jadi makanan si sawit itu juga, Om. Iya, ini udah makanan sawit saja. Ini. Ini udah udah teman sawit ini. Udah jadi teman sawit. Ini. Dulu musuhnya sawit. Dulu musuhnya sawit karena dia akan rebutan makanan ya, Om ya. Rebutan makanannya gitu. Ini ada rumput nih yang menarik perhatian, juga rumputnya bagus ya guys. Ini rumput apa ini, Om? Ini rumput apa ini, Om? Kayak rumput-rumput yang ada di stadion lapangan bola gitu. Ini kalau bilang ini rumput apa nih?
Springback. Springback. Ya. Kayak rumput Jepang gitu ya, Om ya? Ya, kayak gitu. Ini kalau dibilangkan rumput springback, ini rumputnya tebal, rasanya kalau ditidurin ya, kayak springback aja di sini. Springback aja. Tambah lahan gambut yang empuk ya, Om ya? Iya, empuk kan. Ada fungsinya nggak, Om, untuk tanaman sawit? Fungsinya itu untuk mempendinginkan akar-akarnya itu, supaya akarnya itu agak sejuk kan. Agak sejuk. Oh, mencegah penguapan juga ya? Penguapannya juga. Oh, terus kayak yang tadi kan saya cabut gini, terus dia itu akarnya juga tidak terlalu dalam. Ya, artinya gitu. ketika akar tidak terlalu dalam, dia tidak berkompetisi sama sawit. Ya, walaupun berkompetisi, dia cari makan tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Tidak terlalu banyak. Soalnya makanan dari si rumput ini, dia akan lebih dominan untuk berebut unsur N aja guys. Sementara P dan K-nya itu kecil gitu. Jadi aman ya, Om, untuk ditanam di sawit gini. Aman sekali. Daripada yang lainnya tumbuh kayak tanaman-tanaman pakis kan mengganggu ya, Om ya. Pakis mengganggu. Nah, kalau pakis kan mengganggu, akarnya panjang kemana-mana, pertumbuhannya cepat banget. Nah, daripada pakis mendingan sebenarnya ini ya, Om ya. Iya, rumput ini. Cakep. Dilanjut guys. Nah, ini yang dibilang tadi, Om ya. Ini ada pohon kelengkeng. Ini masih tahap eksperimen ya, Om. Iya, betul. Masih tahap eksperimen. Kita akan lihat dia akan tumbuh normal atau tidak. Tapi yang saya pengen sih, alangkah baiknya juga dipupuk juga sih, Om. Iya, betul. Kayak dipupuk juga, disiram juga. Kalau misalkan gitu kita akan dapat hasil nih. Sebenarnya kalau misalkan tanaman ini benar-benar dirawat di lahan gambut, disiram dari air yang ada di lahan gambut itu, dia bisa hidup atau tidak gitu, Om. Iya. Ini ada kelengkeng, ada jambu batu ya, Om ya. Ada mangga juga. Ini mangga lumayan bagus, tapi yang paling menarik perhatian saya di sini adalah tanaman kaktus. Kaktus lebih identik guys di tanaman di gurun. Ya, tanaman gurun. Tapi ini di lahan gambut pertumbuhannya sangat subur. Ini kaktus apa ya, Om? Jenis kaktus apa ini, Om? Ini kayak yang ada di gurun pasir gitu, yang koboi-koboi gitu. Oh, gitu. Ya. Kaktus koboi namanya. Nah, ini kalau orang ibu-ibu sih dulu bilangnya ini kaktus centong nasi, Om. Centong nasi. Nah, karena bentuknya kayak centong nasi gitu, Om. Oh, iya. Nah, dari sini kita pengen belajar, pengen tahu juga nih saya nih. Kira-kira kalau misalkan di lahan gambut ini ditanemin tanaman buah naga, karena buah naga termasuk ke tanaman sejenis kaktusan kan. Bukan nggak mungkin kalau tanaman ini disambung buah naga juga bisa. Nah, kenapa saya bilang ini bagus? Karena sudah berbuah juga ini, guys. Iya. Nih, dia sudah berbuah juga. Bukan nggak mungkin tanaman buah naga juga cocok untuk tanam di sini, karena tanaman buah naga juga termasuk tanaman hortikultura. Saranghe. Nice, mantap, sampai kecocok, guys. Apalagi nih, Om, yang bisa kita bahas di sini, Om? Kita coba ke lahan tidur ada di belakang lahan yang sudah jadi ini. Oh, lahan yang masih kosong gitu, Om? Ya. Belum ada tanaman sawitnya? Belum ada tanaman sawitnya sama sekali. Wah, kita bisa lihat nih ya. Gimana prosesnya yang bagus nanti. Cuman itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu, supaya kita bisa menentukan bagaimana nih bagusnya lahan ini masa depannya seperti apa gitu. Apakah kita bisa bercocok tanam dengan anggur? Ya, apakah bisa kita tanaman-tanaman seperti buah-buahan, mangga macamnya gitu ya. Namanya kita nyoba, nggak ada salahnya ya, Om ya. Iya, betul. Betul. Langsung aja kita ke sana, Om. Oke, kita sama-sama. Ini Dogi. Ini lahan yang kosong itu yang dibilangin tadi kan? Oh, ini yang lahan yang masih kosong ya, lahan tidur ya, Om ya. Makanya nih, kita kan itu drainasenya kan sangat penting sekali. Contohnya drainase ini dulu kan numpuk airnya di hutan ini. Numpuk dulu. Numpuk di hutan ini. Ini udah dibikin drainasenya, cukup lumayan kan, airnya agak deras sedikit. Ini agak deras, bisa dilihat guys, ini airnya lumayan cukup deras. Berarti dulu ini nggak ada sama sekali drainase ini. Nggak ada. Jadi sekali. Air tuh stay aja di sini. Iya. Makanya harus dibuat drainase supaya air bisa ngalir gitu ngalir ya begitu. Ini hutannya itu ini sekarang udah kering kan. Ini airnya dibuang ke sini ke laut nih daerahnya ini. Terus ke sana. Ini lautnya sekitar 300 meter lah. 300 meter sudah laut. Udah laut ini. Berarti ini lahan gambut di pesisir pantai juga ya, Om ya? Iya, betul. Ini lahan Omedi nih yang tidur nih. Iya, kebetulan ya. Luasnya berapa hektar ini, Om? Ini 12 hektar. 12 hektar, masih 12 hutan ya? Masih hutan. Masih hutan belantara. Nantinya juga akan diratakan, terus ditanamin sawit juga? Iya, rencananya. Jadi,
kita itu nggak cuma meratakan saja Om ya, kita akan menanam ulang tapi dengan tanaman yang lebih bermanfaat gitu ya Om ya, untuk kelangsungan hidup manusia gitu. Nah, kita juga ya minta maaf kalau misalkan burung juga bisalah hidup di tanaman sawit ini ya Om ya. Iya betul. Gitu, bukan semata-mata tentang eksploitasi juga ya Om ya, tapi lebih kita juga lebih mementingkan alam juga sih ya. Siap. Keren. Ularnya banyak kali Om? Ularnya banyak nggak? Buaya apa dinosaurus ini di sini mungkin sekitar ular mungkin banyak, biawak banyak. Biawak banyak ke sini Om. Banyak di sini. Ini buaya nggak ada lah. Tadi berapa hektar ini Om? 12 hektar ini. 12 hektar. Buset, itu lahan gede banget. Kalau di Jakarta 12 hektar itu udah jadi sultan gitu Om. Udah beli Lamborghini, senggol dong gitu. Iya. Ada tanaman-tanaman buah juga biasanya di dalam hutan sini Om? Iya, kalau ini kan itu. Makanya sekarang kita lihat-lihat dulu lah apa yang cocok untuk tanaman ini. Kalau di daerah tepi pantai ini, gambutnya agak tipis. Agak tipis tepi pantai. Banget, itu. Dia akan lebih dominan akan pasirnya kali ya? Pasirnya. Makanya jadi kira-kira kita nanti berkonsultasi sama Pak Josnya, gimana kira-kira apakah beliau ini kan punya pengalaman tentang anggur ya. Saya tanam jeruk sama anggur di sini. Iya, gitu. Guys, di sini mau ditanamin tanaman hortikultura, jeruk sama anggur. Tapi kalau boleh gue tambahin, buset, buah naga kayaknya produktif banget di sini, guys. Gila. Ini mau ditanam perkebunan anggur dan jeruk. Mantap ya. Di tempat wisata pantai sini ya. Wah, 5 tahun, 10 tahun lagi semoga tercapai itu semua Om ya. Amin. Insya Allah. Lahan Padang, ada anggur di Padang, guys. Ini sawit ya Om ya. Ini sawit, cuman ini akan kita jadikan kebun anggur. Kebun anggur, sawit udah banyak. Nah, anggur juga ditanam di sini. Semoga aman, gak dimakanin sama burung sama tupai juga, harus jaga ya. Siap, dilanjut. Apalagi yang bisa kita bahas di sini ini Om Edi nih? Iya. Oh, di samping itu kita berkebun. Kita pun keindahan alam ini kita cipta juga itu. Oh, tetap tercipta juga. Tercipta juga itu. Jadi kalau misalkan kita kan takut nih, namanya kita merusak alam ya. Ibaratnya ya kita nggak sengaja merusak alam. Kalau ya dikatakan sengaja juga, tapi paling nggak kita juga menanam buah-buahan supaya si burung-burung juga tetap bisa makan. Bisa gitu. makan. Makhluk hidup juga bisa makan gitu. Betul. Jadi kita tidak memikirkan diri kita sendiri sebagai manusia. Betul kita harus sekali. memikirkan kehidupan yang lainnya. Iya. Nah, itu mantep. Nah, progresnya mantap. Jangan cuma mikirin sawit doang. Agak ngumpet kuku kalau istilah di sini nih. Ini kan perkebunan dia semua di sini. Perkebunan siapa? Perkebunan Om Edi. Om Edi. Orang kaya guys. Orang kaya. Punya anak bujang apa gadisnya nih? Gas. Ini namanya bos ini satu-satunya ini suka cengat-cengat ya. Melihat tanah di sini. Dulu bos ini saya bawa ke sini, dia mau ke gunung. Gunung itu agak tinggi, anginnya cocok untuk banyak sekali anginnya ya. Banyak angin. Jadi bos ini suka yang gunung. Yang gunung, yang tipe tanah-tanah mineral. Mineral. Buat sawit yang belah sana itu. Pohonnya aja, pokok pohonnya segede mobil Strada saya tuh. Pokoknya doang itu. Gimana buahnya? Kita akan lihat di sebelah sana guys. Itu tanah, kata Om Joy ini ngelihat dari jauh, pokoknya gede banget. Kita akan lihat kualitas buahnya seperti apa. Kayaknya bibit unggul juga nih Om Joy ya. Oh, unggul. Kita selalu unggul kok bibitnya. Wah. Nomor 1 gitu. ini nih gede banget ini. Ini usia berapa tahun ya Om Joy ya? Ini 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya, kurang lebihnya. Wuhu. Ini sekitar 2-3 hari lagi udah harusnya panen ya Om ya? Ini hari panen sebenarnya hari ini. Ini hari panen ya? Kalau udah kayak begini merah-merah begini Om ya? Saya bukan pengen ngeliatin yang berbuah, lihat aja semuanya kameramen. Nih. Pilih yang banyak buah. 1, 2. Tuh. Lihatin belah sana kameramen semua. Tuh. Rata. Tuh. Paradise-nya anggur. Anggur lagi. Paradise-nya sawit, guys. Akarnya bisa lihat. Nah, ini bisa kita bahas nih. Tadi kan kita udah lihat tuh, ketika dia tanaman itu rubuh, dia akan keluar akar-akar baru kan. Baru kelihatan akar-akar baru. Ini udah tumbuh lagi nih akar-akar barunya di bagian atas nih. Jadi tanaman sawit itu setiap numbuh di bagian pokok paling bawahnya ya. Kalau misalkan ini udah turun, udah ini, dia juga bisa tumbuh akar lagi di sini. Kayaknya ya. Oh iya guys, memang ketika pokok yang ini nih, pelepah yang ini diturunkan atau lapuk ya, dia bisa keluar akar lagi tuh. Nah, ini keluar akar lagi. Nanti keluar akar lagi, keluar akar lagi. Kalau pohonnya tetap subur,
batangnya akan makin gede. Kalau batangnya makin gede, akarnya banyak, nyedot nutrisinya makin banyak, buahnya juga akan makin banyak. Nggak percuma. Gila. Gue bisa panjat nih. Jarang orang panjat sawit gini. Keren. Gila. Apa ini? Kalau aja sawit itu kayak kurma, udah gua gadohin. Ini enak banget nih kayaknya nih kalau udah jadi. Ini aja masih ibaratnya masih lumayan muda ya. Karena ini masih bisa gede lagi, masih bisa powerful lagi. Ini bibitnya masih sama sama yang tadi, Om. Sama. Bibitnya sama ini. Sama. Apa tadi? Marihard. Oke, Marihard. Ya. Buahnya besar-besar banget. Ya. Apa ini, Om? Tandan segini 35 kilo. 35 kilo kali 3.500. 5 tahun. Kalau udah 10 tahun, tandannya 50 kilo. Kali 3.500. Aduh. 185.000 setandan. Satu tandan. Jadi berlian ya, Om ya? Jadi 3.000 pohon. Males, Om. Pusing itu, Om. Pikirin, Om. Udah matang, guys, ini. Trontolnya yang udah rumput. Gimana tadi, Om Joy? Di sini kan ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya kan pohon itu kayak tumbang ya, nggak karuan-karuan. Sisi positifnya pohon itu pun tumbang, bukannya mati, gitu. Malah kita panennya akan lebih mudah gitu ya, Om ya. Terus akar-akar baru juga bisa tumbuh. Nah, gitu. cuman ya itu lihat anjirannya itu nggak teratur. Nggak teratur. Tapi nggak masalah. Kita yang penting pokoknya subur, buahnya banyak. Itu yang penting, Om. Itu yang penting. Yang Kalau jelas mau miring ke kiri, mau miring ke kanan, mau ke atas, itu terserah. Mau yang kerawang kayak terserah dah. Memang keadaannya tanah gambut itu seperti itu ya, Om ya. Tapi, artinya drainasenya bagus ini. ya. Ini karena udah nangkring nih. Udah nangkring Udah di atas. stay ya. Udah kalau dulu itu tanahnya goyang-goyang kali di sini. Goyang Om, ya? banget. Kalau diginiin buk, goyang-goyang. Goyang lagi. Aduh, kasih musik TikTok enak kayak. Iya, betul sekali. Kan bawa mobil ke sini, kita jalan kaki aja nggak bisa ke sini loh. Nggak bisa jalan kaki tuh, Nggak tenggelam bisa, kita, Om. Tenggelam. Buset, udah kayak lumpur hidup ya, Om ya. Iya. Gambut itu. Ayo kita muter-muter pakai mobil aja. Kita lanjut, guys. Oke, cukup sekian perjalanan kita bersama gua Egy Tangerang Grab. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu di-subscribe, selalu disaksikan Naila Trans Indo Garden, channel yang membahas tentang tanaman-tanaman hortikultura yang tentunya bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Om Edi, Ya. terima kasih semuanya, Om Edi. Iya, sama-sama Bang Eki. Ilmunya yang sudah Mudah-mudahan dikasih. Bang Eki selalu sehat walafiat dan sukses Amin. selalu ya. Amin. Dan rezekinya murah, umurnya berkah. Amin. Iya. Cepat dapat jodoh. Amin. Udah dapat, Om, tinggal dinikahin. Oke. Makasih juga Om Joy udah bawa kita ke sini. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.